Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Dunia 1000 Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Master Sekte Solomon muncul dengan kekuatan setengah abadi, menggunakan metode khusus dan langsung bertarung melawan burung abadi. Dia menunjukkan persiapan matang dengan artefak langka selubung samudra luas yang mampu menahan serangan api dahsyat sang burung. Di balik pertarungan itu, ambisi besar mulai terungkap. Wangxi, Qi Haoqing, dan pihak kerajaan Suwangling sama-sama memiliki rencana tersembunyi. Situasi berubah menjadi perebutan kekuatan tingkat tinggi yang bukan sekedar berburu warisan, melainkan bagian dari konspirasi besar. Ledakan demi ledakan mengguncang langit ruang lava itu. Di udara yang memerah oleh cahaya pijar magma, sayap burung abadi bergetar hebat. Api menyembur liar dari bulu-bulunya, membentuk gelombang panas yang berusaha mati-matian menahan tekanan dari selubung laut luas yang menekan dari atas seperti kubah samudra raksasa. Dia tahu jika benar-benar tertindih sepenuhnya oleh artefak itu, takdirnya hanya satu, dibawa paksa oleh Master Sekte Solomon. Padahal makhluk suci itu sama sekali tidak berniat pergi sekarang. Di bagian terdalam istana reruntuhan, dua ras jahat dari luar wilayah masih tersegel. Jika dia meninggalkan tempat ini, tidak ada yang bisa menjamin segel itu akan bertahan. Lebih dari itu, harta terbesar di reruntuhan ini bukanlah emas atau senjata, melainkan jiwa tempurnya sendiri dan warisan kekuatannya. Dia sengaja menampakkan diri, sengaja memancing perhatian para ahli yang hadir di sini. Jika mereka sampai menerobos ke tanah warisan dengan kekuatan yang mereka miliki sekarang, dua makhluk jahat itu hampir pasti akan memecahkan segel. Dan jika dua makhluk mengerikan itu bangkit bersamaan, seluruh tempat ini akan menjadi kuburan massal. Bahkan warisan peribulan bisa lenyap tanpa jejak. Di tengah tekanan yang semakin kuat, burung abadi mengambil keputusan. Dia mengulur waktu. Yutu sedang membawa yang lain menjauh menuju tanah warisan. Selama beberapa saat, dia harus menahan mereka di sini. Namun sebelum rencananya matang, selubung laut luas sepenuhnya menelannya. Jeritan panjang menggema. Sebuah tanda hijau muncul di tubuhnya. Cap pengikat dari artefak itu. Master Sekte Solomon menyipitkan mata. Begitu tanda itu tercetak, kekuatan burung suci tersebut akan terkunci. Dalam waktu singkat, mustahil baginya untuk melawan. Detik berikutnya, tubuh besar burung abadi terjatuh ke dalam lautan lava dengan suara berat. Percikan magma menyembur ke segala arah, dan auranya jelas melemah. Tanpa membuang waktu, Master Sekte Solomon menarik kembali selubung laut luas dan memerintahkan Guni untuk mundur. Mereka harus pergi sebelum kekuatan sisa peribulan menekan mereka lebih jauh. Namun tepat saat keduanya hendak melesat ke pintu keluar, sebuah teriakan memotong jalur mereka. Wangxi, di bawah kakinya perlahan muncul sebuah formasi merah darah, sebuah lingkaran besar dengan segitiga di tengahnya, memancarkan aura haus darah yang menyesakan. Guni tertegun, apa yang hendak dilakukan bocah itu? Meski demikian mereka tetap bergerak, jiwa tempur itu terlalu berharga untuk dilepaskan. Tetapi Wangxi lebih cepat, aura di tubuhnya berubah aneh sejak formasi itu aktif. Wajahnya suram, dia mengangkat tangan dan menyemburkan gas beracun pekat ke arah pintu keluar ruang lava. Dalam sekejap, aliran energi dari jalur keluar tertutup kabut racun. Bahkan Master Sekte Solomon pun sedikit terhenti. Kemarahannya meledak. Dia sebenarnya tidak ingin bermusuhan dengan Sekte 10.000 racun. Tetapi tindakan Wangxi sudah melewati batas. Dengan satu tangan memegang selubung laut luas dan memaksa burung abadi tetap terikat, tangan lainnya melepaskan kekuatan hidup dan mati yang dahsyat ke arah Wangxi. Serangan seorang setengah abadi. Bagi seorang kaisar Dodi bintang 7 seperti Wangxi, itu seharusnya cukup untuk memusnahkannya dalam satu hentakan. Namun Wangxi justru tersenyum dingin. Dia menyemburkan darah berwarna hijau pekat ke atas segitiga formasi di bawah kakinya. Saat darah itu meresap, gas hitam aneh muncul dan membentuk lapisan pelindung. Serangan Master Sekte Solomon menghantamnya dengan ledakan dahsyat, tetapi justru terpental kembali. Dia terdorong mundur beberapa langkah. Lebih buruk lagi, telapak tangannya kini diliputi hawa dingin beracun. Racun itu ganas, bahkan dirinya harus waspada. Waktu mereka semakin menipis, tekanan sisa kekuatan peribulan membuat kekuatan kaisarnya perlahan ditekan. Jika terus berlanjut, tingkatnya bisa turun. Namun Wangxi tak memberi mereka kesempatan berpikir lebih lama. Dari dalam kabut racun hitam, dia tertawa pelan. Suara yang tidak lagi terdengar seperti manusia. Lalu sesuatu pun muncul. Seekor laba-laba raksasa sepanjang 10 meter merangkak keluar dari gas hitam. 8 kakinya berkilau dengan racun mematikan. 3 pasang mata majemuknya memancarkan cahaya dingin. Dan di bagian perutnya terdapat tonjolan menyerupai wajah manusia. Tekanan yang dipancarkannya setara dengan setengah abadi. Wajah Master Sekte Solomon berubah. Dia tentu mengenali makhluk itu. Asal-usul Sekte 10.000 racun. Laba-laba iblis, makhluk yang hidup dari racun, kebal terhadap racun, dan memangsa segala makhluk beracun lainnya. Konon, bentuk terkuatnya, laba-laba iblis berwajah 8. Mampu mencapai tingkat doa abadi. Dan yang berdiri di hadapan mereka sekarang memiliki 7 wajah.
Artinya, ini adalah laba-laba iblis berwajah 7, kekuatan yang setara dengan manusia setengah abadi. Tatapan Master Sekte Solomon menjadi sepenuhnya waspada. Sementara itu, Wangxi yang terbungkus racun hitam mengangkat tangannya perlahan. Laba-laba berwajah 7, bunuh mereka. Suaranya dingin, bukan lagi milik seorang manusia biasa. Di ruang lava yang bergejolak itu, situasi berubah total. Kini bukan hanya perebutan jiwa tempur, melainkan pertarungan hidup dan mati antara dua kekuatan setengah abadi. Di dunia lava yang membara dan bergejolak, pertarungan hidup dan mati tengah berlangsung. Semuanya bermula ketika Master Sekte Solomon menyadari bahwa situasi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dengan wajah mengeras dan keputusan bulat, dia menyerahkan artefak legendaris selubung laut luas kepada Guni, memintanya mundur agar tidak terlihat lebih jauh. Begitu artefak itu berada di tangannya, Guni merasakan energi purba berdenyut hebat, seolah seluruh kekuatan samudra terkandung di dalamnya. Di sisi lain, Wangxi telah menyiapkan kartu trufnya. Laba-laba iblis berwajah 7, makhluk langka dari sekte 10.000 racun yang nilainya bahkan dianggap sebagai harta karun. Monster itu bukan sekedar binatang buas, melainkan senjata hidup dengan racun yang mampu membunuh bahkan seorang setengah abadi dalam sekejap. Atas perintah Wangxi, laba-laba raksasa itu meluncur ke depan, diselimuti kabut racun hitam pekat. Dia menyemburkan racun korosif ke arah Solomon. Meski Master Sekte Solomon berhasil menghindar, racun tersebut menghantam lava di belakangnya dan langsung mengikisnya hingga berlubang besar. Bukti nyata betapa mematikannya serangan itu. Namun Master Sekte Solomon bukanlah pemimpin sekte besar tanpa alasan. Dia membalas dengan energi hantu yang menyeramkan. Kekuatan yang seharusnya hanya dimiliki makhluk dunia arwah. Energi itu memadat menjadi pedang iblis hitam, lalu dilepaskan dalam tebasan dahsyat bernama Goslas. Serangan itu menghantam laba-laba dan mengguncang seluruh dunia lava. Wangxi segera menyadari satu hal penting. Lingkungan lava sangat tidak menguntungkan bagi makhluk racun seperti laba-laba itu. Jika pertarungan berlanjut terlalu lama, dia akan kalah. Karena itu dia memerintahkan bentuk serangan pamungkas. 5 wajah, 5 tonjolan di perut laba-laba bersinar, melepaskan racun mematikan yang melesat menuju Master Sekte Solomon. Namun tanpa disadari, Master Sekte Solomon telah terperangkap jaring putih tebal yang ditebar diam-diam sebelumnya. Jaring itu mengandung racun anestesi yang luar biasa kuat. Dalam beberapa nafas, tubuh Master Sekte Solomon pun mulai mati rasa dan penglihatannya kabur. Melihat lawannya terjebak, Wangxi semakin yakin akan kemenangan. Dia bahkan sudah membayangkan laba-laba itu berevolusi menjadi laba-laba iblis berwajah 8. Makhluk setara ahli doa abadi setelah melahap tubuh Solomon. 5 kaki laba-laba yang dilapisi racun 5 warna pun terangkat, siap mengakhiri hidup sang Master Sekte. Namun di saat genting itulah segalanya berubah. Cahaya putih murni tiba-tiba muncul di telapak tangan Master Sekte Solomon. Cahaya itu tidak hanya menahan racun, tetapi juga mengisolasi dan memurnikannya. Dalam satu gerakan cepat dan tegas, Master Sekte Solomon menembus tubuh laba-laba iblis berwajah 7 dengan telapak tangannya. Cahaya putih itu menghancurkan racun, merobek jaring, dan memusnahkan monster tersebut seketika. Wangxi yang semula tertawa penuh kemenangan hanya bisa terpaku. Semua perhitungannya runtuh dalam sekejap. Master Sekte Solomon meski tampak terperangkap, ternyata masih menyimpan kekuatan tersembunyi. Dengan tenang dia berkata, "Anak muda, kau masih terlalu hijau. Cahaya tetap lebih pedas di saat semakin tua." Demikianlah pertarungan berakhir, bukan dengan kemenangan sang pemuda ambisius, melainkan dengan pembalikan keadaan yang menunjukkan satu kebenaran, pengalaman, dan kekuatan sejati tidak mudah ditaklukkan. Pada saat ini Wangxi terkejut. Tatapannya tertuju pada cahaya putih murni di tangan Master Sekte Solomon, dan dia tak kuasa menahan seruan kagetnya. Dari lingkaran cahaya putih itu, Wangxi dapat merasakan bahwa gas beracun yang begitu pekat di sekelilingnya sama sekali tak mampu menimbulkan bahaya. Dia teringat perkataan gurunya, di dunia ini hanya ada 3 benda yang mampu mengisolasi racun laba-laba iblis berwajah 7, dan tanpa diragukan lagi, yang berada di tangan Master Sekte Solomon saat ini adalah salah satunya. Tangan es sutra surgawi adalah semacam sarung tangan khusus. Setelah dikenakan, benda itu mampu mengisolasi sebagian besar racun dan gas beracun di dunia. Meski sangat sulit dibuat dan hanya dapat digunakan sekali, untuk menghadapi laba-laba iblis berwajah 7 itu sudah lebih dari cukup. "Penglihatanmu sangat tajam," ujar Master Sekte Solomon. Tapi sudah berakhir. Senyum sinis terukir di sudut mulutnya. Dengan memanfaatkan kekuatan isolasi sarung tangan es surgawi, dia langsung menembus tubuh laba-laba iblis berwajah 7 dengan kedua tangannya di bawah tatapan Wangxi yang terkejut. Begitu tangan Solomon menembus tubuhnya, laba-laba iblis berwajah 7 mengeluarkan jeritan melengking yang menyayat telinga. Makhluk itu memang kuat, tetapi setelah diserang sedemikian rupa oleh Master Sekte Solomon, jelas dia tak akan mampu lolos dari kematian. "Berhenti, bajingan, kau tak boleh mati." Wangxi langsung menyadari niat Solomon, matanya memerah dan dia berteriak dengan penuh amarah.
Bang! Master Sekte Solomon sama sekali mengabaikannya. Dengan satu kepalan kuat, energi tirani meledak dari tangannya. Dalam sekejap, laba-laba iblis berwajah 7 berubah menjadi kabut darah yang memenuhi udara sebelum lenyap dari ruang itu. Bau darah dan racun segera memenuhi dunia lava tersebut. Kau tua bangka terkutuk! Wangsi memuntahkan seteguk besar darah hijau. Nasibnya terikat erat dengan laba-laba iblis berwajah 7. Kini makhluk itu benar-benar musnah. Wangsi pun menderita luka yang tak terhapuskan. Barusan kau sebenarnya bisa membunuhku. Tapi kalian anak muda terlalu gegabah, sehingga melewatkan kesempatan terbaik. Dan untuk menembus kesalahan itu, kau juga harus mati. Senyum aneh terukir di wajah Master Sekte Solomon. Sosoknya berkelebat, kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan muncul di tangannya. Langsung menyerang Wangsi. Master Sekte Solomon, dendam hari ini akan kubalas esok hari. Wangsi yang terluka parah sadar bahwa dia tak bisa tinggal lebih lama. Dia menggertakkan gigi, memuntahkan seteguk darah lagi, lalu menyemburkannya ke formasi segitiga di bawah kakinya. Sekejap kemudian, formasi itu memancarkan kekuatan misterius. Tubuh Wangsi berubah menjadi kabut racun hitam dan menghilang tanpa jejak. Larinya cepat sekali, tapi membangun permusuhan sebesar ini dengan sekte 10.000 racun jelas bukan keinginanku. Sudahlah, prioritas utama sekarang adalah membawa kembali roh pertarungan itu. Setelah aku melahapnya, jangankan sekte 10.000 racun, bahkan Suwan Santian pun tak akan mampu menghalangiku. Hahaha, tawa liar Master Sekte Solomon menggema di dunia lava yang membara. Kuni, kau melakukan pekerjaan yang bagus kali ini. Setelah kembali, salah satu dari 12 Master Sekte Solomon pasti menjadi milikmu. Pada saat itu, sumber daya sekte juga akan diprioritaskan untukmu. Ujarnya lagi. Murid berterima kasih kepada Master Sekte. Pada saat ini Guni berseri-seri kegirangan. Menjadi salah satu dari 12 Master Sekte Solomon adalah kehormatan luar biasa. Masa depan yang tak terbatas menantinya. Ditambah sumber daya sekte yang melimpah, Guni tahu hari-hari emasnya akan segera tiba. Ayo pergi, perintah Master Sekte Solomon. Kemudian dia melirik burung abadi yang terdiam tenang. Dengan kekuatannya, makhluk itu sebenarnya bisa membebaskan diri dengan mudah. Hanya saja waktunya belum tiba. Manusia-manusia ini memang luar biasa. Gumam burung abadi dalam hatinya. Saat mereka hendak pergi, luar biasa. Sungguh luar biasa. Aku tak menyangka Master Sekte Solomon mampu membunuh laba-laba iblis berwajah 7. Kukira itu akan menjadi masalah besar. Sepertinya aku benar-benar harus berterima kasih kepadamu. Ki Hao King tiba-tiba bertepuk tangan dan tertawa. Ki Hao King, sebaiknya kau segera pergi. Adikmu dibunuh Xiaoyan. Mengapa kau masih berkeliaran di sini? Bajingan, jika kau ingin mati, aku bisa mengabulkannya. Guni mendengus dingin. Namun Master Sekte Solomon memberi isyarat agar Guni diam. Aku tak menyangka kau masih berani datang, ucap Master Sekte Solomon perlahan kepada Ki Hao King. Dengan satu pandangan, dia sudah tahu bahwa orang di depannya bukan lagi Ki Hao King yang asli. Karena kau sudah tahu, serahkan roh pertarungan itu. Jangan paksa aku turun tangan, jawab Ki Hao King dingin. Turun tangan, Master Sekte, dia hanya ahli Dodi bintang 7 tahap awal. Kita tak perlu takut, fisik Guni. Dia bukan lagi Ki Hao King, ucap Master Sekte Solomon. Apa? Guni terkejut. Dia menatap Ki Hao King dan menyadari aura pria itu sangat jahat dan menakutkan. Jelas berbeda dari sebelumnya. Sepertinya tubuhnya dijadikan medium untuk memindahkan anggota kuat keluarga Kerajaan Suwaling ke dalam reruntuhan ini. Raja Suwaling benar-benar kejam. Ki Hao King tertawa liar. Sebuah tanda khusus di tubuhnya mulai memancarkan cahaya menyilaukan. Tanda itu membentuk sebuah formasi di ruang di hadapan mereka. Ruang bergetar dan terdistorsi, seolah seseorang hendak keluar. Setelah ini tak perlu cemas, akan ada yang mengurus kalian. Sesaat kemudian, beberapa sosok belaka keluar dari celah ruang tersebut. Seluruh legiun pemangsa naga dari keluarga Kerajaan Suwanling. Qin Tian. Melihat mereka, hati Master Sekte Solomon diliputi rasa berat. Dia tahu hari ini pertempuran sengit tak terhindarkan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.